Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Pramana Putra, NIM saya 22060511141. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang UAS jaringan komputer. Jadi di sini soalnya itu adalah buatlah video tutorial membangun jaringan komputer sesuai dengan soal berikut ini. Jadi Anda adalah seorang network administrator di sebuah perusahaan startup. Jadi perusahaan Anda baru saja menyewa sebuah ruko lantai 2 dan akan digunakan sebagai kantor. Rencana ruko bagian bawah akan digunakan sebagai customer service di mana terdapat X komputer di lantai 1, sedangkan di lantai 2 akan digunakan untuk bagian administrasi di mana akan terdapat Y komputer di lantai 2. Anda diminta untuk mendesain sebuah jaringan komputer dengan ketentuan sebagai berikut. Terdapat sebuah komputer sejumlah X di lantai 1 dan sejumlah Y di lantai 2. Semua komputer terhubung di jaringan komputer menggunakan kabelan. IP address untuk lantai 1 adalah 1.92.168.x dan IP address untuk lantai 2 adalah 192.168.y. Pembagian IP address-nya itu masing-masing menggunakan DHCP server. Jadi soal UAS saya nomor satu adalah buatkan perhitungan subnetwork secara detail yang menampilkan IP network, IP host valid, dan IP broadcast. Gunakan perhitungan subnet yang sesuai dengan jumlah komputer Anda. Ini nomor satu. Nomor dua, buat topologi jaringan di DNS3. Nomor tiga, buat konfigurasi DHCP server. Yang keempat, buat konfigurasi hotspot di MikroTik di DNS3. Oke, baik. Kita ke soal nomor satu. Buatlah per subnetwork perhitungan secara detail yang menampilkan IP network, host valid, dan broadcast. Baik, yang pertama itu di sini kan NIM saya itu adalah 141. Jadi yang belakangnya itu satu. Perhitungan yang subnet divisi customer service lantai satu. Baik, yang pertama itu jumlah komputer divisi customer service adalah X tambah satu sama dengan 2. Jumlah hostnya itu adalah 2. Nah, dan X tambah satu itu maksudnya adalah satu ditambah satu sama dengan 2. Maksimal hostnya itu 2 pangkat 3 sama dengan 8, lalu 32 dikurangi 3 sama dengan 29. CIDR-nya itu 29. IP address-nya adalah 2.1. Kenapa 2.1? Karena 1 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, IP network-nya di sini 2.0. Host range-nya itu adalah 192.168.2.1 sampai 192.168.2.6. Lalu IP broadcast-nya adalah 192.168.2.7. Lalu benarnya di sini ada ini, lalu maka itu subnet hostnya adalah segini 255.255.255.248. Lalu 192, lalu IP-nya itu 192.168.2.0/29. Lalu perhitungan subnet dari divisi administrator lantai 2. Nah, lalu jumlah komputer divisi administrator Y tambah 2 sama dengan 3. Jumlah host sama dengan 3. Hak hostnya 23 dikurangi 8. Ketiga 2 dikurangi 3 sama dengan 29. CIDR-nya adalah 29. IP address-nya adalah 192.168.3.1. Kenapa 3.1? Dikarenakan 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, jadi NIM Y itu adalah NIM saya 1 ditambah 2 sama dengan 3 itu untuk administrator lantai 2. Lalu di sini IP networknya 192.168.3.0. Host range-nya 192.168.3.1 sampai 192.168.3.6. Lalu di sini itu IP broadcast-nya adalah 192.168.3.7. Binarnya segini, lalu berarti subnet mask-nya adalah 255.255.255.248. Lalu di sini 192.168.3.0/29. Nah, jadi itu soal yang nomor satu. Kita pindah ke soal nomor 2, membuat topologi jaringan komputer yang Anda buat di GNS3. Baik, kita pergi ke GNS3-nya. Nah, jadi di sini itu saya sudah membuat topologinya.
Jadi caranya adalah seperti ini. Kita buat dulu. Sebentar, sebentar. Ini itu satu. Di sini kita oke. Baik, caranya adalah seperti ini. Untuk PC, ambilkanlah dari sini VCPS, VCPS-nya ini. Kita drop ke sini, satu, dua, dan tiga, empat ke sini. Lalu ambil Ubuntu-nya. Nah, saya uh, memakai Ubuntu 2. Nah, caranya supaya Ubuntu-nya jadi dua, kita clone dulu uh, di Oracle Virtual Machine VirtualBox-nya. Nah, setelah uh, setelah di clone, lalu sambungkan, kita coba sambungkan ke sini, lalu disambungkan. Setelah disambungkan, sebentar, topologi jaringan komputer. Baik. Nah, lalu setelah, oh iya, nah, jadi caranya ini, jadi saya itu menyambungkan ini dari Ethernet 0, dia itu ke satu, ini kedua, ini ketiga. Lalu di sini dari Ethernet 0 juga ke satu, dua, tiga, empat. Lalu untuk menyambungkan ke sini dia itu pakai Ethernet 1, Ethernet 0 ke 2, lalu Ethernet 0 juga ke 2. Nah, baik untuk mengetahui untuk menyeting apakah uh, dia itu akan dynamic routing, baik dia itu harus, jadi kita harus ke Winbox-nya. Winbox-nya ini lantai 2, ini lantai 1, baik. Jadi ini ada dua karena saya pakai NAT-nya dua. Lalu kita pasang di sini. eh, kita coba di routing. Nah, routing ada USPF. Nah, di sini juga routing USPF. Nah, jadi supaya dia itu dynamic routing, dia harus kita tambahkan. Caranya adalah plus, lalu kita tambahkan 172.1.1.0/30. Lalu kita tambahkan lagi 192.168.2.0/29. Begitu juga dengan yang lantai 2. Nah, dari caranya menambahnya itu juga dia tambahkan saja networknya adalah 172.1.1.1.0/30. Lalu tambah lagi, pencet tambah lagi untuk menambah 192.168.3.0/29. Nah, jadi anggapannya mikrotik lantai satu ini adalah ini, lalu lantai 2 yang ini. Nah, jadi dia terpakai yang ini, dia lalu yang satunya lagi pakai yang ini. Nah, lalu untuk mengecek apakah dia itu sudah 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 apa? Sudah dynamic rating, kita coba dia HCP min R-nya. Dan nah, baik, untuk mengetahui dia sudah ke ini apa? Sudah, oh, baik PC 4. Nah, 168 baik, caranya seperti ini ya. Jadi supaya kita tahu kalau dia itu sudah dynamic routing, kita pakai DHCP min R. Nah, kita coba ping saja sini custom console, lalu pati.
Kita lihat kan di sini saya pasang itu 192.168.2.2. Coba. Nah, bisa. DAC. Nah, jika untuk mengetahui kalau dia sudah dynamic, berarti dia itu tinggal kita di HCP min R, lalu dia akan dorong seperti ini. Nah, berarti dia sudah otomatis dynamic routing. Nah, baik untuk soal yang ketiga, eh, untuk soal yang ketiga ini buat konfigurasi di HCP server di Mikrotik di GNS3. Nah, caranya adalah di HCP server kita pergi ke Winbox. Kita pergi ke DNS3-nya, kita pergi ke Winbox-nya. Nah, di sini kita untuk mengatur di HCP untuk mengatur di HCP servernya, jadi kita harus pergi ke IP di HCP server, IP di HCP server. Nah, jadi kita harus menambahkan. Nah, menambahkan di sini adalah kan saya itu menggunakan Ederland. Nah, jadi caranya itu kita tambahkan saja seperti ini di sini. Nah, setelah itu interface-nya adalah host only adapter. Nah, dia dia itu sudah kalau sudah baik. Nah, kalau sudah kita tambahkan network dari NIM kita. Nah, untuk setting supaya dia untuk menyeting dia DHCP servernya. Nah, kita setting caranya adalah kita tambah di sini, lalu kita atur dengan memakai 192.168.2.0/29. Nah, baik dan gateway-nya di sini ada 192.168.2.1/21. Nah, langsung apply lalu oke. Ya. Untuk yang satunya juga kita pergi untuk menambahkan oh enggak sebelum setelah itu biasanya setelah kita menambahkan network nah, listisnya dia itu akan uh, otomatis sendiri. Nah, lalu di sini kita juga menambahkan network quality 0. Nah, untuk mengatur DHCP servernya di sini itu saya memakai 192.168.3.0/29. Lalu gateway-nya itu 192.168.3.3.1. Setelah itu kita pergi ke interface untuk melihat Ethernetnya. Lalu udah PCP relay-nya, PCP relay. Dia IP di HCP server. Nah, di HCP untuk di HCP kliennya itu kita memakai header internet. Lalu setelah selesai setting ininya, oh ya, untuk di HCP servernya itu jika telah menambah network, nah di sini seharusnya kalau bisa itu listsnya di sini pasti akan muncul muncul seperti ini gitu. Lalu sudah selesai. Lalu untuk soal yang nomor 4 adalah buat konfigurasi hotspot di Mikrotik GNS3. Baik, di sini kita coba saja ya untuk membuat hotspotnya dulu. Kita pergi ke Winbox, DNS3, Winbox. Nah, kita itu pergi ke yang namanya hotspot. Nah, nah, di sini saya sudah mengatur hotspotnya. Di sini servernya adalah hotspot 1. Netherlands, DHCP port 1, lalu server profilnya, usernya
itu admin passwordnya 123. Nah, caranya ya sama saja ditambah seperti ini. Lalu setelah itu kita juga melihat di sini hotspot 1 Ederland server profil. Nah, di sini itu saya memakai yudo.com. Nah, untuk mengatur rate limitnya itu saya harus mengatur mungkin rate limitnya itu 1 MB, 1 M per M. Nah, kita atur juga di sini 1 M per M. 1 M per M. Nah, lalu setelah itu kita ke users, admin, profile. Baik, sudah. Jika sudah mengatur hotspotnya, kita pergi ke untuk mengetes ke Ubuntu-nya. Sudah, baik kita restart dulu di sini. Kita satunya juga, konflik satunya juga di restart saja. Restart. Baik, kita pergi ke network connection dulu. Kita lihat di sini. Nah, IP V4 setting ini harus otomatis di ACP ya, supaya dia bisa. Lalu yang satunya juga seperti itu, preference. Lalu network connection. Nah, kita harus lihat juga di sini harus otomatis. Lalu di sini juga harus otomatis. Enggak. Lanjut, lalu kita pergi ke internetnya. Kita pergi ke internetnya. Yang belum kedua. Yang satu sebagai 321. Apa nama ya? Yang ini misalnya. 221. 221. Berarti apa ya? Hmm, baik, kita coba di sini tes kecepatan internetnya. Ya, nggak bisa di Windows Hotspotnya ini kan ya? Udah masuk gitu kan? Ya, udah. Enggak, saya itu tes kecepatannya nggak usah. Speed test. Speed testnya ini. Ya udah.
Baik, di sini YouTube-nya sudah bisa. Sebenarnya sebelum serta. Lah, di sini sekedar error. Dia bisa tapi gimana ya, Dok? Ini ini. Dia bisa YouTube-nya tapi ininya nggak bisa ini. Kan benar, udah benar kan ya ininya. Udah apa? 1 M kan? Hmm. Berarti oh, udah bener ya? Udah. Ini belum ya, Dok? Iya. Defaultnya enggak, ini soalnya dia default jadi Oh gak iya. ada pakai usernya. Ini Pakai user berarti. ini tambahin biar gak lemot. No? Oh Kalau ini nggak lemot, tambahin ini berapa ya? udah bisa. Oh ini. Oh iya. Berapa ya, dua kan? 1 MB 100 sama. Lemot. Nomor apa ini ya? Wifi-nya juga lemot soalnya. Iya. Baik di sini Ubuntu-nya sudah bisa. Di sini karena wifi-nya lemot terus ditambah 1 M per M itu makin lemot ya. Jadi itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is server server profile, server profile di sini sudah M per M. Sana ini. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, udah ya, Dok. Alhamdulillah. Udah selesai berarti. Udah ya. Berarti kalau udah masuk speed test gitu, udah selesai kan hotspotnya ya nomor yang soal nomor 4. Udah. Udah ya. Hmm. Wah, Udah nyambung lagi ke YouTube kan udah. iya udah. Terus apa lagi ya? Nggak ada lagi kan? Di HCP server kan di sini tadi ya. Ah, Sensornya server di situ. buat nambah ini ntar disisnya nambah kan SPF-nya ya. ditampilin nggak? Udah. 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 Routing Terus ini ya. Udah. udah nyoba ngaping. Eh, udah. Yang kayak yang ini kan? Nih, Ah, bentar. Biar yang di HCP min R itu ya. iya. Sip. Nah, ini kan? Untuk Berarti udah kan? udah Udah. Sudah. tak kirim Sebentar. Iya. videonya. Dok.